Halo, di video kali ini aku mau nerusin video tentang how I start my small business. Dan untuk kali ini aku mau bahas gimana sih caranya aku gaining followers di akun online shop aku. Kalau kalian tertarik, kalian boleh tonton videonya sampai habis. There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing. Jadi pertama-tama aku mau kasih info dulu. Nah, online shop aku ini udah jalan sekitaran 7 bulan. Dan yang kedua, aku ini bukan influencer, juga bukan artis atau orang yang terkenal gitu. Jadi aku nggak punya pengikut atau fans sebelumnya. Jadi aku bener-bener buka online shop itu dari nol banget. Bener-bener nggak ada pengikutnya. Kalau kalian nasibnya sama kayak aku, kalian boleh dengerin aku sharing tentang gimana caranya aku gaining followers aku sampai dengan saat ini. Dan sebenarnya tuh aku gak pede gitu kan buat video ini karena ya followers aku juga belum banyak, masih sekitar 3 ribuan di Instagram dan di Shopee. Tapi di video-videoku sebelumnya kalian banyak banget yang tanya gimana sih caranya aku nambah followers pada awal-awal jualan sampai dengan saat ini. Ini tuh aku sharing ya, bukan ngajarin kalian karena ya aku juga masih belajar gitu. Jadi kita sharing aja. Nah, sebelum aku ngasih tahu gimana cara-cara yang aku lakuin untuk aku gaining followers aku di akun online shop aku mau ngasih tips ke kalian. Sebelum kalian melakukan trik-trik promosi ya, ada baiknya tempat kalian jualan itu kalian rapihkan dulu. Maksudnya tuh kayak gini, misal kalian jual di Instagram. Nah, sebelum kalian promosiin Instagram jualan kalian, Instagramnya itu harus udah rapi dulu. Maksudnya tuh kalian udah masukin produknya, udah upload produknya, terus udah dilengkapi sama caption, harga, dan lain-lain. Kalian juga udah isi bio dan dilengkapi gitu loh. Jadi nanti kalau orang ada yang ngecek, dia tahu kalau mau order kemana, terus harganya berapa. Itu tuh menandakan kalau toko kalian itu udah siap loh dikunjungi sama pembeli. Jangan sampai ketika nanti kita melakukan cara-cara promosi dan ternyata ada orang yang tertarik dan dia klik masuk ke akun kita, akun jualan kita, ternyata di akun itu kayak belum ada apa-apa, belum ada barangnya, nggak ada info apa-apa. Mereka kan jadinya males ya dan nggak akan nge-follow akun kita. Nah, pada saat awal banget aku buka online shop, cara yang pertama untuk aku promosiin online shop aku itu adalah dengan aku mempromosikan online shop aku ini, Hello Cimi ini di media sosial yang aku punya, terus juga ke keluarga-keluargaku, terus juga aku chat di grup chat teman-teman aku. Jadi aku sendiri nih yang promosiin ke teman-teman sekitar aku, ke keluarga juga gitu, untuk minta tolong mereka bantu follow akun Instagram ataupun Shopee Hello Cimi waktu itu. Kalau kalian punya teman banyak itu lebih menguntungkan karena ya pasti akan lebih banyak yang follow-nya. Dan kalau kalian jualannya itu target pasarnya itu adalah teman-teman kalian sendiri, itu jauh lebih baik. Cara yang kedua yang aku lakuin adalah dengan minta tolong teman-teman dan keluargaku untuk ngepromoin toko aku. Jadi mereka bisa ngepromoin di media sosial mereka atau mereka bisa infoin ke keluarga mereka. Karena yaitu tujuannya biar cakupannya lebih luas aja sih. Karena kan teman kalian pasti punya teman lagi ya di media sosialnya. Bakal lebih banyak orang yang tahu tentang online shop kalian gitu. Aku pun kayak gitu dan alhamdulillah aku punya teman-teman yang baik-baik banget. Mereka mau nolongin aku dengan ngepromosiin Hello Cimi di media sosial mereka dan itu gratis ya. Aku minta tolong dan mereka mau bantu. Terus beberapa saudaraku juga kayak bantuin untuk promosiin di grup chat mereka. Jadi dari situ lebih banyak lagi yang ngefollow akun Hello Cimi waktu itu. Lanjut di cara yang ketiga ini aku dapat dari hasil aku searching cara ningkatin followers untuk online shop pemula. Nah, caranya itu adalah dengan nge-follow-followin orang dan tujuannya itu berharap nantinya orang yang kita follow itu akan nge-follow back akun kita. Nah, aku mau ngasih tips sedikit tentang cara ini biar kita tuh gak sia-sia gitu ya nge-followin orang atau biar kerjanya itu bisa lebih efektif aja.
Jadi kalian cari satu akun besar, tapi jangan asal cari akun. Misalnya kalian ya udahlah akun artis aja yang followersnya itu jutaan. Kalian buka followersnya terus kalian follow-followin berharap nanti mereka bakal follow back kalian. Tapi kalian itu kayak buang-buang waktu gitu loh, karena kalian nggak tahu kan orang tersebut adalah target pasar kalian atau bukan. Kalian juga nggak tahu dia senangnya apa, atau dia itu tertarik sama barang apa, kalian tuh nggak tahu. Jadi saran dari aku kayak gini, kalian bisa cari satu online shop yang sudah besar, yang trusted, yang terpercaya, yang followersnya itu mungkin udah ratusan ribu atau bahkan jutaan, yang all shop tersebut itu jualnya itu nggak jauh beda sama apa yang kalian jual. Contoh, kalian misalnya jualan hijab, kalian carilah satu all shop yang jualan hijab juga, yang udah besar gitu ya, yang followersnya udah banyak banget. Nah kalian bisa followin followersnya akun tersebut gitu, karena orang yang ngefollow akun tersebut sudah pasti orang itu adalah orang yang tertarik sama barang jualan akun tersebut dong. Dia toko hijab, nah kalian ngefollowin followersnya dia, artinya followersnya dia itu adalah orang-orang yang tertarik dong sama barang jualan akun tersebut adalah hijab gitu. Berarti antara dia memang pakai hijab, dia memang suka beli hijab, dia pemakai hijab, pokoknya dia memang target pasar kalian gitu, karena kalian jual hal yang sama. Tariklah 50% bakal sadar kalau misalnya kalian nge-follow, terus mereka kepo nih, siapa yang follow aku kan. Nah mereka buka tuh akunnya, dan ternyata ketika buka akunnya, oh dia jualan hijab juga, oh ternyata hijabnya lucu-lucu, terus unik, beda sama yang lain, atau aku belum punya kayak gitu, aku tertarik nih, dan akhirnya dia follow kalian gitu. Nah menurut aku itu aja udah bagus ya, kalau dia udah tertarik dan dia follow back kalian, itu udah bagus banget. Waktu itu aku cari satu akun besar yang jualnya itu sama kayak aku, jadi stationery dan room decor gitu. Dia udah jutaan juga followersnya, terus akhirnya aku followin followersnya dia gitu. Dan akhirnya dari situ lumayan sih, aku kalau nggak salah sehari tuh 10-15 orang, dan 3-5 orang itu adalah yang bakal follow back aku. Cara selanjutnya adalah memaksimalkan hashtag. Nah, hashtag ini biasanya ada di postingan Instagram, terus juga ada di Shopee. Penggunaan hashtag juga menurut aku penting banget, karena sekarang banyak banget orang yang kalau cari barang itu melalui hashtag. Nah, kita itu tinggal pinter-pinter aja cari kata kunci yang sesuai dan yang paling sering orang pakai untuk mencari barang apa yang kalian jual. Kalau misalnya di Instagram, kalian bisa ngelihat hasil dari tagar itu tuh seperti apa. Maksudnya, jadi berapa kali orang ngelihat postingan kalian itu dari tagar. Nah, semakin tinggi itu berarti semakin bagus untuk penggunaan hashtagnya. Semakin banyak postingan kita dilihat sama orang melalui hashtag, semakin besar juga kemungkinan orang tersebut akan buka akun kita karena penasaran, lalu dia tertarik dengan barang-barang yang kita jual, dan dia akan follow akun kita. Next, cara selanjutnya adalah dengan membuat video konten di YouTube. Nah, aku mau cerita dulu. Sebenarnya untuk buat konten ini tuh nggak sengaja banget. Jadi sebelum aku jualan, aku itu memang sudah punya akun YouTube gitu, dan aku bahas tentang room decor di sana. Nah, setelah itu aku berhenti kan, karena aku sibuk ngurusin bisnis baru ini, dan aku udah nggak pernah upload video lagi waktu itu. Setelah itu aku tuh lagi ada orderan agak banyak gitu, kayak lebih dari satu lah. Waktu itu kan waktu baru kan pasti ordernya cuma 1, 2 gitu kan. Nah waktu itu tuh lumayan banyak. Terus akhirnya aku bikin video aja deh, tapi kayak dadakan gitu loh, karena nggak direncanain. Kalau kalian udah nonton video how I pack my order aku yang pertama kali banget, kalian pasti nyadar kalau di situ lightingnya gelap banget. Terus juga posisi kameranya tuh kayak nggak proper gitu. Cuman akhirnya aku udahlah nggak apa-apa, buat aku ngisi lagi konten di YouTube karena udah terlalu lama ditinggal gitu loh YouTube-nya. Nah setelah itu ya udah aku bikin video, aku edit dan lain-lain, akhirnya aku upload lah ke YouTube. Tiba ternyata rame banget dan antusias orang tuh gede banget pas aku lagi upload tentang tema small business ini gitu.
Jadi aku pikir, oh berarti orang tuh seneng kan tentang informasi yang aku sampaikan. Terus akhirnya aku bikin video lagi tentang how I start my business gitu. Aku bikin video lagi. Nah, tujuan awalnya tuh ya biar aku punya konten aja gitu di YouTube. Setelah itu banyak banget ternyata yang nge-follow akun Instagram dan Shopee-nya Hello Cimi. Dan ternyata ketika mereka beli tuh banyak banget yang info ke aku kayak, "Kak, aku tahu online shop Kakak dari YouTube loh. Kak, aku pengen dong dibikinin orderan aku dibikinin video terus diupload ke YouTube." Banyak banget yang kayak gitu. Lumayan lah ya, banyak. Nah, akhirnya tuh aku sadar, oh ternyata dengan aku bikin video sharing tentang small business aku di YouTube itu bisa nambah followers juga untuk aku, bisa nambah pembeli juga untuk di Hello Cimi. Jadi upload konten di YouTube itu kayak ada dua keuntungan. Pertama ya aku sharing ke kalian. Yang kedua ternyata di balik itu tuh sebenarnya aku lagi ngepromosiin online shop aku gitu, karena jadi lebih banyak lagi orang yang tahu tentang online shop aku kayak gitu sih. Nah, kalian kalau misalnya mau juga boleh banget kalian bikin video dan upload ke YouTube, karena kan bikin video itu gratis ya. Yang penting kalian niat aja, terus ya belajar sedikit-sedikit editing, terus kalian upload. Cara selanjutnya yang aku pakai adalah dengan ikut paid promote. Paid promote itu apa sih? Paid promote itu kita membayar satu orang dengan akun yang sudah mempunyai followers yang banyak untuk mempromosikan toko jualan kita. Nah, biasanya materinya itu berupa video atau gambar yang nanti akan dia post di akun sosial medianya dia dan bisa dilihat oleh para followersnya. Selain paid promote, aku juga melakukan endorsement. Nah, endorsement itu beda ya sama paid promote. Endorsement itu kita ngirim barang ke orang untuk orang itu review barang kita dan memperkenalkan toko kita juga di akun sosial medianya dia. Nah, biasanya untuk paid promote atau endorse ini kita kan pasti milih orang yang memiliki followers yang banyak. Kalau kalian punya modal yang besar banget untuk iklan atau untuk endorse ini, kalian bisa langsung endorse selebgram yang udah terkenal yang harganya itu bisa jutaan sampai belasan juta, bahkan puluhan juta kalau kalian mau endorse artis. Tapi kalau misalnya kalian sama kayak aku nih yang modalnya tuh minim banget dan modal iklan atau endorsementnya itu benar-benar nggak bisa banyak-banyak, kalian boleh ikutin cara aku ini, karena menurut aku cara aku ini efektif banget. Jadi dengan mengeluarkan biaya yang nggak terlalu besar tapi bisa menghasilkan impact yang bagus. Nah, cara yang aku pakai selama ini adalah, jadi aku cari akun-akun yang mempunyai followers yang banyak tapi masih under 300.000, di atas 30.000. Nah, biasanya sekitaran itu. Nah, aku cari akun-akunnya, dan akun-akun tersebut konten-kontennya itu berhubungan sama stationery atau room decor. Contohnya aku cari Instagramnya Studygram. Studygram itu kan dia suka bikin lettering, bikin bullet journal, otomatis dia butuh stationery. Nah, pasti followersnya dia itu adalah orang-orang yang juga suka sama jurnal, bullet journal gitu, dan mereka juga pasti tertarik untuk beli stationery, iya nggak sih? Nah, contohnya untuk room decor, aku cari satu akun yang konten-kontennya itu misalnya dia suka room decor haul, atau dia suka dekorasi kamarnya dia. Tujuannya tuh untuk apa sih? Jadi tujuannya itu kita tuh mau menargetkan followersnya dia. Followersnya dia itu adalah orang-orang yang suka sama kontennya dia. Ketika kontennya dia itu berhubungan sama apa yang kita jual, otomatis followersnya itu pasti kebanyakan akan tertarik juga dengan apa yang kita jual. Kalau dia udah tertarik, dia pasti akan ngunjungin toko kita, dan kalau memang toko kita menarik di mata dia pasti akan follow kita, bahkan melakukan pembelian. Jadi dengan biaya minim kita bisa memaksimalkan hasil endorsan kita dengan cara yang tepat. Cara terakhir yang aku pakai masih sampai saat ini itu adalah dengan cara beriklan. Nah, beriklan ini juga menurut aku penting, tapi memang aku nggak pakai setiap hari.
Jadi aku pakainya paling cuma sebulan sekali aja kalau memang ada budgetnya untuk iklan. Untuk saat ini aku tuh masih iklan di Instagram. Nah, di Instagram ini tuh bisa loh kalian ngiklan dengan 20.000 aja. Aku tuh seringnya tuh kalau nggak 20.000, 30.000 karena budgetnya cuma segitu. Dan dengan 20.000 itu aku bisa dapetin 30 sampai 40 followers dalam sehari. Jadi lumayan banget kan, dan followersnya juga aktif gitu, orang-orang yang memang tertarik sama barang yang kita iklankan. Nah, jadi udah aku sebutin semua nih cara-cara yang aku lakuin untuk aku gaining followersnya di akun Hello Cimi dari mulai buka, dari mulai nol sampai dengan saat ini. Kalau kalian mau ngikutin cara aku itu boleh banget. Kalau misalnya kalian mau, "Ah, Kak, aku mau yang, gratis aja, aku pengen numbuhin followers aku tuh secara organik," itu bebas, terserah kalian, semampunya kalian. Kalau kalian punya modal yang besar dan awal buka kalian udah mau langsung iklan, endorse, itu juga bebas. Karena menurut aku nggak pernah ada cara yang salah untuk kalian, berusaha memajukan online shop kalian. Kecuali kalau kalian menjatuhkan orang lain atau ngerusuh di lapak orang. Itu benar-benar salah sih menurut aku. Segitu aja videoku kali ini. Maaf panjang banget dengerin aku ngomong, tapi mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.